Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah minum air kelapa ya? Jadi air kelapa ini adalah air kehidupan ya, air sejuta manfaat. Ya memang air ini walaupun sederhana dari buah kelapa di dalam itu manfaatnya sangat banyak sekali, sangat kaya sekali nutrisi dan gizinya. Ya, jadi bisa dibilang ini air kehidupan, ya air sejuta manfaat, ya saya setuju. Tapi banyak yang disalahgunakan ataupun penyalahgunaan air ini. Lah kok bisa ya kok jadi disalahgunakan? Memangnya kenapa? Nah, jadi air ini banyak orang konsumsinya itu salah cara ya. Misalkan ditambah sirup, ya ditambah gula biar manis, biar enak, biar gurih. Ya akhirnya apa? Ya itu nggak dapat efek sehatnya. Malah kita nanti ya jadi obesitas, ya jadi kelebihan gula, ya bisa-bisa malah meningkatkan resiko jadi diabetes ya sakit gula. Jadi air kelapa ini lebih bagus diminum murni ya ataupun original ya, baik airnya saja ataupun misalkan dengan ya isinya ya kata orang bilang ya dogan, air dogan ya, dan juga dengan kulit muda kelapanya. Nah ini kan memang enak sekali ya, tapi jangan ditambah gula, jangan dikasih sirup ataupun dikasih sejenisnya ya biar manis. Saat kita minum air kelapa ataupun dogan ini, yaitu kita pilihnya biasanya yang masih hijau buah kelapanya. Nah, jadi akan kita bahas yang manfaat air kelapa hijau untuk kesehatan. Yang pertama itu meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi, ya manfaat ini kita dapatkan ya tentu dari nutrisi, gizi yang terkandung di dalamnya, yaitu dan juga vitamin C. Nah, jadi dengan mengkonsumsi air kelapa kita dapat vitamin C. Dengan vitamin C kita bisa membantu meningkatkan imunitas, menjaga tubuh kita supaya tidak gampang sakit, ya, menjaga tubuh kita oke ataupun on fire ketika melakukan aktivitas. Vitamin C juga ini akan membantu proses penyembuhan ya ketika kita sedang sakit, ketika kita sedang tidak enak badan, lemas misalkan. Nah, vitamin C juga ini bermanfaat ya untuk antioksidan ya, jadi melawan radikal bebas ya, kemudian melawan infeksi ya, supaya kita memang imun kita bagus ya ketika ada hal-hal buruk datang. Yang kedua, mencegah dan mengatasi dehidrasi. Nah, jadi kalau seandainya kita haus, ya minum air kelapa nih nggak apa-apa. Ya, jadi air kelapa ini kan dia kaya nutrisinya. Ya mirip-mirip cairan rehidrasi oral. Nah, jadi kalau kita misalkan habis olahraga, ya minum air putih, kemudian rasa pingin minum air kelapa, ya minum saja, tapi jangan ditambah gula ya, ditambah sirup. Nah, jadi ini bisa membantu untuk mencegah dehidrasi dan juga mengatasi dehidrasi. Tapi ya dehidrasi yang ringan ya, bukan yang dehidrasi yang berat ya. Kalau berat itu memang membutuhkan pertolongan dokter. Dehidrasi ringan ya misalkan ya habis olahraga ataupun ya karena diare, ya ini bisa minum air kelapa untuk membantu mencegah dehidrasi ataupun mengatasi dehidrasinya. Yang ketiga, menurunkan gula darah. Nah, jadi ya ketika orang punya diabetes ataupun gula darahnya tinggi, ya ini bisa dibantu dengan air kelapa, tapi bukan ya air kelapa yang sudah ditambah-tambahan ya, baik gula ataupun sirup. Jadi air kelapa ini kaya akan kalium, magnesium, mangan ya, vitamin C, L-arginin. Jadi bisa membantu meningkatkan sensitivitas insulin. Tapi bukan juga misalkan konsumsi obat diabetes oral ataupun penurun gula darah oral ya, wah ini nggak saya minum lagi karena sudah ada kelapa. Enggak, ya tetap harus konsumsi. Yang keempat, meningkatkan stamina. Nah, air kelapa ini kaya akan elektrolit ya, jadi kalau seandainya olahraga ini bisa ya sambil minum air kelapa ya, misalkan diletakkan di dalam botol ya ataupun di botol khusus ya, ketika olahraga mengkonsumsi air kelapa ya, jadi mirip-mirip sport drink ya. Jadi tapi ini lebih alami ya, bahan alami. Nah, jadi teman-teman bisa stamina-nya meningkat ataupun stamina tetap terjaga karena elektrolit di tubuh kita itu tetap dalam batas normal. Yang kelima, menjaga tekanan darah. Nah, jadi ya air kelapa ini juga bisa menjaga tekanan darah ataupun membantu menurunkan tekanan darah.
Ya karena kandungan kalium. Ya, jadi kalium ini bagus untuk penderita tekanan darah tinggi ataupun hipertensi. Keenam, baik untuk jantung. Nah, jadi air kelapa ini tadi baik untuk penderita diabetes, baik untuk penderita tekanan darah tinggi, dan juga ini baik untuk penderita kolesterol. Nah, jadi penyakit-penyakit ini ya kalau seandainya bisa dikontrol, ini menurunkan resiko untuk terkena penyakit pembuluh darah termasuk jantung. Ya, jadi ini bagus untuk jantung ya. Jadi air kelapa ini bagus untuk jantung. Jadi dengan mengkonsumsi air kelapa ya bisa meningkatkan sensitivitas insulin sehingga gula darah bisa normal, tekanan darah bisa terkontrol, kemudian juga ada vitamin C tadi kayak akan antioksidan, bisa melindungi sel-sel dinding pembuluh darah yang mencegah kerusakan pembuluh darah. Ya pokoknya intinya dia bagus untuk jantung. Ketujuh, membantu menurunkan berat badan. Nah, jadi berat badan bisa dibantu dikontrol ya bagi yang penderita obesitas. Ya, tapi bukan juga minum air kelapa aja ya. Tetap olahraga, konsumsi makanannya harus dikontrol. Tapi dengan mengkonsumsi air kelapa, coba ya. Itu cepat kenyang. Ketika kita minum itu cepat kenyang. Ya setelah kenyang kita nggak mau makan. Ya nafsu makan itu menurun. Ya karena dia rendah lemak. Ya rendah kalori. Ya kemudian juga tentu nutrisinya bagus. Nah, jadi kalian bisa coba minum air kelapa, ya kemudian olahraga supaya stamina-nya bagus ya. Ya sehingga kalori terbakar dan kontrol makannya. Yang kedelapan, mencegah batu ginjal. Nah, jadi batu ginjal ini bisa tercipta ya di saluran kencing kita. Ya dia ada penumpukan nanti jadi kristal ya, bisa dari batu kalsium, ya oksalat ataupun senyawa-senyawa lain. Nah, jadi dengan mengkonsumsi air kelapa ini bisa menghindari terbentuknya batu ginjal. Nah, walaupun air kelapa ini manfaatnya banyak, jangan sampai konsumsinya berlebihan. Ya konsumsi tetap dalam batas wajar, batas normal. Yang terpenting jangan ditambah gula, jangan ditambah sirup ya, ataupun pemanis lain, atau susu kental manis dan sebagainya. Air kelapa murni saja. Jadi kelapa hijau murni diminum airnya ini sangat bermanfaat sekali ya. Jadi air kehidupan, air sejuta manfaat. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.